William lahir di Illinois pada tanggal 15 November 1928. Dia merupakan kakak dari dua bersaudara. Adik laki-lakinya lebih muda 3 tahun darinya. Keluarganya sangat miskin dan orang tuanya seringkali bertengkar. Hal itu membuat William lebih senang menghabiskan waktu untuk keluyuran di jalan daripada mendengarkan pertengkaran orang tuanya. Akibat tumbuh besar di jalan, William terlibat pencurian sejak usianya masih 13 tahun. Tapi sebagian besar barang curiannya dia simpan di sebuah gudang dekat rumahnya. Hingga suatu hari William ditangkap akibat kedapatan membawa senjata. Dia pun mengakui semua pencuriannya, sehingga dirinya dikirim ke sekolah khusus anak-anak nakal selama beberapa bulan. Setelah dibebaskan, William kembali ditangkap karena pencurian dan dimasukkan ke sekolah Katolik khusus anak-anak nakal selama 3 tahun. Rupanya selama bersekolah di sana, William terbukti merupakan murid yang pintar dan mampu lolos masuk ke Universitas Chicago di usia 16 tahun pada 1945. Sayangnya, William masih terus melakukan kebiasaan buruknya, yaitu melakukan pencurian untuk membayar biaya kuliahnya dan sebagai sarana untuk melepaskan stres. Pada Juni 1945, seorang wanita berusia 43 tahun bernama Josephine Rose ditemukan tewas di apartemennya. Pada jasadnya ditemukan banyak luka. Kepalanya dibungkus menggunakan tresnya. Dari hasil otopsi terungkap kalau tubuh tak bernyawa Josephine sempat dimandikan di bathtubnya sendiri. 6 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 10 Desember 1945, Frances Brown yang baru berusia 33 tahun ditemukan tewas di apartemennya. Penyebab kematiannya merupakan di kepala seperti dieksekusi. Baru jasadnya berulang kali. Terdapat jejak tangan berlumuran darah pada pegangan pintu apartemen Frances. Bahkan di genggaman tangan Frances terdapat sejumput rambut berwarna hitam. Kuat dugaan kalau Frances sempat menjenggut kepala si pelaku. Selain itu, di tembok apartemennya ditemukan pesan dari si pelaku yang bertuliskan, "Demi Tuhan, tangkap aku sebelum aku membuat lebih banyak lagi. Aku tidak dapat mengendalikan diriku sendiri." Pesan itu ditulis menggunakan lipstik korban, sehingga media menyebutnya sebagai The Lipstick Killer. Ada seorang saksi yang mengatakan kalau dia mendengar suara sekitar jam 4 pagi. Lalu tak lama kemudian, terlihat seorang pria berambut hitam dengan tingkah yang gugup. Dia berjalan keluar dari elevator dan pergi dari apartemen itu. Tapi entah mengapa, polisi Chicago meyakini kalau pelakunya merupakan seorang wanita. Hasil penyelidikan menunjukkan kalau kedua korban sama-sama dimandikan di dalam bathtub mereka dan keduanya ditusuk setelah tewas. Sehingga polisi yakin kalau mereka sedang menghadapi seorang pembunuh berantai. Di bulan Januari 1946, polisi mendapatkan laporan kehilangan dari keluarga Deknan. Susan Deknan yang baru berusia 6 tahun ditemukan telah menghilang dari kamarnya. Di luar jendela kamarnya ditemukan tangga yang merupakan jalan masuk si pelaku. Selain itu, ditemukan juga surat permintaan uang tebusan dari pelaku. Pencarian besar-besaran atas Susan tidak menghasilkan apa-apa. Sampai akhirnya ada beberapa telepon yang meminta uang kepada orang tua Susan dan mengatakan pada mereka untuk memeriksa saluran pembuangan terdekat. Ketika itulah ditemukan potongan kepala Susan. Tak lama berselang, kembali ditemukan bagian-bagian tubuh Susan pada beberapa saluran pembuangan. Ditemukan juga Susan pada saluran pembuangan di ruangan laundry di basement apartemen. Hasil penyelidikan mengungkap kalau Susan telah diculik sampai tewas tak lama setelah diculik. Tubuhnya kemudian dibagi-bagi pada ruangan laundry di apartemen itu. Dokter forensik menyatakan kalau si pelaku memiliki keahlian bedah yang sangat mumpuni, sebab tiap potongannya sangat presisi dengan menggunakan alat medis yang sangat tajam. Sedangkan penelepon yang meminta uang imbalan rupanya merupakan dua pemuda yang tinggal di area penculikan dan hanya memanfaatkan cerita yang mereka dengar untuk memeras sejumlah uang dari orang tua korban. Pada 26 Juni 1946, William yang ketika itu berusia 17 tahun ditangkap karena pencurian. Setelah berusaha melarikan diri dan melawan 3 orang polisi, William akhirnya ditangkap. Disinilah ketidakberuntungan William dimulai. Ketika ditahan, William diberikan obat berupa sodium pentotal, yang sering disebut juga sebagai obat kejujuran tanpa sepengetahuannya. Sehingga, William tidak ingat sebagian besar dari interogasinya. Tiba-tiba saja dia menjadi tersangka atas 3 kasus dari The Lipstick Killer. Sedangkan transkrip yang berisi interogasinya menghilang secara misterius. Tapi, seorang psikolog yang berada di ruangan ketika William diinterogasi mengungkapkan di persidangan kalau tidak sekalipun William mengakui keterlibatan dirinya dalam kasus The Lipstick Killer.
Hasil pencocokan sidik jari pun diketahui tidak cocok. Begitu pula dengan hasil pencocokan tulisan William dengan tulisan pada tembok apartemen Frances maupun pada surat permintaan uang tebusan pada kasus Susan. Apalagi, William tidak memiliki keahlian bedah sama sekali. Bahkan pihak kepolisian sempat menggeledah rumah dan kamar asrama William tanpa izin. Tapi tidak ditemukan apapun yang menghubungkan William dengan kasus pembunuhan itu. Walaupun demikian, polisi Chicago bersikeras kalau William merupakan pelakunya. Sehingga di tanggal 16 Juni 1946, William dinyatakan bersalah. Meskipun dia sudah mengatakan berkali-kali kalau dia bukanlah pelakunya, tapi rupanya pengacaranya sendiri merasa kalau William adalah orang yang harus bertanggung jawab atas kasus The Lipstick Killer. Sehingga demi menyelamatkan dirinya dari kursi listrik, William terpaksa membuat pengakuan atas kasus The Lipstick Killer dengan menggunakan detil yang dijabarkan di dalam surat kabar Chicago Tribune sebagai panduannya. William pada akhirnya harus menghabiskan sisa masa hidupnya di penjara. Walaupun demikian, dia tidak patah semangat dan terus belajar sampai berhasil menjadi tahanan pertama yang dapat memperoleh gelar sarjana. Dia pun mengajar para narapidana lain agar lulus ujian. Sepanjang menjalani masa tahanan, William pernah beberapa kali mengajukan pembebasan bersyarat, tapi selalu ditolak oleh hakim. Hingga William meninggal di usia 83 tahun pada tanggal 5 Maret 2012 akibat komplikasi dari diabetes yang dia derita. William tercatat sebagai narapidana terlama yang menjalani hukuman penjara selama 65 tahun. Belakangan, banyak spekulasi yang mengatakan kalau ketiga pembunuh itu berkaitan dengan kasus pembunuhan si Black Dahlia di bulan Januari 1947 atau setengah tahun setelah William dipenjara. Untuk kamu yang belum tahu ceritanya, bisa tonton video aku sebelumnya yang membahas tentang kasus Black Dahlia. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya, biar aku yang bacain dan kamu yang dengerin.